Ini sudah berapa lama ini produk ini di pasar? Kalau produksi untuk siput brutal sih sebenarnya udah hampir kurang lebih 2 tahun sebenarnya. 2 tahun. Karena kabarnya saya dengar enak dan jadi salah satu makanan favorit. Menu utamanya seafood brutal. Seafood brutal. Kita tes. Pernah dapat sosialisasi tentang atau edukasi halal dari pemerintah? Belum. Lalu kita bikin acara kegiatan sih sebenarnya, lebih kegiatan dapur chef lokal, Pak Iksan. Jadi saya punya kegiatan itu berbagi rasa. Berbagi rasa temanya itu memberi makan kepada orang yang belum pernah makan enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, jangan lupa bahagia karena sesi kali ini tidak akan membahas sesuatu yang serius, tapi kita akan bahas sesuatu yang mengenyangkan dan membuat hati senang. Perut kenyang, hati senang. Nah, sahabat, sudah hadir di studio nih chef lokal. Brandnya chef lokal. Chef lokal. Nah, kalau nama dari chef lokalnya adalah Kang Husnan, owner dari Socialite dan Stick Campus. Di mana aja tuh tempatnya? Kalau untuk Stick Campus kita ada di Unbaja 2. Unbaja ada 2. Ya, di Unbaja 2 Boru. Kalau untuk Socialite-nya kita ada di Sendang Sari, arah Untirta. Mantap. Lewat sedikit lah dari Untirta. Jadi sahabat, narasumber kita kali ini muda, berprestasi, dan berpenghasilan. Wow. Nah, apa sih yang kita bahas? Tentu saja makanan produk dari chef lokal. Jangan lupa sahabat bahwa makanan yang halal dan thayyiban inti dari keimanan kita. Oleh karena itu, menjaga makanan yang halal dan thayyiban akan menjaga spiritualitas dan fisik kita. Kita mulai. Chef lokal, saya panggil chef lokal aja. Boleh. Atau Kang Husnan. Chef lokal aja boleh. Chef lokal. Nah, yang tampil di meja podcast kita ini apa ini namanya? Ini kita datangkan dari Socialite Seafood Brutal. Namanya seafood brutal. Namanya seafood brutal. Kenapa disebut brutal? Sebenarnya biar unik aja kali ya. Isinya apa aja? Nah, isinya tidak terlepas dari kekayaan alam kita. Ada dari laut ya. Intinya ada gurita, rajungan, kerang, udang, sama cumi. Oke. Rasanya asam, manis, pedas. Karena ini namanya brutal, saya lebih di rempah-rempahnya, Om. Jadi kita kasih banyak dari rempah-rempah yang mungkin kalau makan kolesterol ya. Kalau seafood itu kan orang tuh bilang, wah kolesterolnya tinggi. Nah, kita di situ banyak rempah-rempah seperti jahe dan serai dan lengkuas. Nah, mungkin itu akan jadi netral ya. Enggak netral seutuhnya, cuman ada sedikit balance. Ini udah tampilannya udah bikin lapar nih. Ini sudah berapa lama ini produk ini di pasar? Kalau produksi untuk seafood brutal sih sebenarnya udah hampir kurang lebih 2 tahun sebenarnya. 2 tahun. Nah, cuman dia tidak punya identitas tempat, Om. Kabarnya laku keras. Kabarnya alhamdulillah sih. Nggak keras, cuman sop aja. Nah, kita akan uji coba. Karena kabarnya saya dengar enak dan jadi salah satu makanan favorit. Menu utamanya seafood brutal. Seafood brutal. Kita tes. Kru di sini ada 4 orang. Saya persilakan satu-satu untuk mencoba.
Silakan. Siapa yang mau lebih dulu mencoba seafood brutal dan minumannya? Nah, untuk minumannya kita ada healthy-nya nih Om. Healthy-nya mana? Nah, yang ini 2 macam ini healthy kita. Hasil dari kebun sendiri. Kenapa disebut healthy? Healthy karena kita menggunakan bahannya dari sayuran dan buah. Sayuran dan buah. Ya. Sayurannya apa aja? Sayurannya itu kita menggunakan pok choy. Oh, kalau buahnya? Buahnya kita dari nanas. Oh, Jadi manisnya dari nanas. makin penasaran ini. Silakan. Ini Bung Wendy, salah satu kru dari Banten Podcast. Silakan dicoba. Emang kayaknya udah ngincer guritanya sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan aja lah ya. Yo, Dihabisin Bung Wendy. Dihabisin. Kegedean Pak. Enak ya? Parah Pak. Luar Oh, biasa. enaknya lagi makan nasi tuh Om. Nasinya nanti diambil di belakang. Silakan kru yang kedua. Kita lihat bagaimana ekspresi dari kru yang mencoba. Nggak usah pakai ngada-ngada Om. Jadi emang harus brutal. Tapi jujur Pak, saya tuh paling agak kurang sama seafood. Cuman saya coba dulu rasanya. Silakan dicoba. Gimana? Mantap Pak, cocok buat bulan puasa nih. Buat buka. Mantap. Wajib coba. Wajib coba. Kalau nggak coba awas. Silakan kru yang ketiga. Ini kita persilakan semua nih kru nih, biar dikenal juga nih. Karena selama podcast di Studio Banten Podcast mereka Cuman minum aja. di belakang terus. Oh, di belakang. Oh. Nggak pernah nyobain nih. Nggak pernah nyobain. Nanti kali-kali diundang Pak. Mau nyobain steak, kita ada di Steak Kampus. Silakan kru yang ketiga. Dicoba. Kayaknya nggak ada yang doyan guritanya nih. Soalnya belum ada yang ngambil gurita ya. Nah, guritanya ntar nih kru yang keempat. Gimana? Jangan malu-malu mau makannya, jangan jaim. Rasanya gimana rasanya? Mantul, Mantul. Mantap betul ya kalau mantul itu ya. enak banget. Jangan lupa pesen. Ntar kita minta nomor teleponnya sama chef lokalnya. Nah, ini kru yang keempat. Silahkan untuk mencoba. Dari Pak masing-masing. Iksan nggak mau nyoba? Pasti nyoba. Oh, pasti saya. coba. Pakai nasi kayaknya Pak Iksan. Harus pakai nasi. Kamu ambil guritanya nih, kerangnya juga dicoba. Mana nih kerang? Tapi kalau mau ambil udang nggak apa-apa. Harus dikupas dulu ya orangnya. Ya coba dulu aja pasnya. Gimana? Enak banget. Hah? Enak. Enak banget apa enak doang? Enak banget. Bumbunya gimana bumbunya? Bumbunya cocok ya Cocok. Cocok apanya? sama selera saya. Oke, jadi 4 kru ini udah terlena nih dengan rasa dari seafood brutal. Jadi sahabat Banten Podcast, kalau Anda belum coba, maka Anda belum disebut sebagai penggemar seafood. Tuh. Nah, chef lokal, minta nomor HP-nya dong, disebut. Kalau mau pesen, Atau mau dicatat langsung? silakan disebutkan. Nomor kontak yang bisa dipesan itu ada yang kontak pribadi saya mungkin ya, yang lebih cepet enak. Di 0822 10 78 997. Oke, bisa disebut sekali lagi pelan-pelan. 08 22 10 78 997. Ya. Oke, clear ya, sahabat Banten Podcast. Jadi Anda wajib coba ya, karena ini ramuannya seperti yang dikatakan oleh chef lokal tadi, healthy.
menyehatkan. Mudah-mudahan sehat. Banyak rempah yang digunakan, kemudian minumannya juga dari sayur dan buah. Ya. Jadi jarang ya. Mudah-mudahan sih kita jadi ikon yang pertama ya. Iya, Mudah-mudahan sih bisa menjadi inspirasi buat semua yang mau kuliner, mau usaha kuliner, tapi dipentingkan juga untuk kesehatan. Karena dari pola makan lah kita terbentuknya kesehatan itu dari pola makan. Betul. Di kita juga sebenarnya bukan hanya ada seafood brutal Nah, sebenarnya. apa aja yang disebutin? Kita lebih banyak di healthy-nya. Nah, kita juga ada pure menu healthy-nya, bisa di Instagramnya Socialite itu kita ada healthy food-nya. Jadi ada seperti salmon, tenderloin khas dalam, dan menggunakan dada ayam tanpa lemak ya, untuk yang healthy-nya. Kalau untuk seruit Lampung juga sebenarnya kita Seruit Lampung itu apa? Makanan? Ada, kita kalau di Serang ini semacam dengan pecak ya. Sejenis dengan pecak, tapi kita menggunakan ciri khas Lampung. Apa itu? Dari sambalnya sebenarnya nggak jauh-jauh dari sambal tomat rampai kan. Tapi si ikannya itu kita langsung lumuri dengan sambal. Ikan apa? Ikan sih bebas kita. Cuman yang kita jual untuk saat ini adalah ikan gurame dan nila. Ikan gurame dan nila. Nah, Waduh, makin lapar aja. ciri khasnya dari seruit itu kita menggunakan cobek. Jadi penyajiannya dengan cobek, dan si sambalnya pun jadi satu dengan ikannya. Jadi lebih ke tradisional banget lah. Tradisional banget, healthy. Cukup healthy. Iya. Karena kita menggunakan rempah-rempah yang dibakar juga untuk seruit Lampungnya itu. Jadi sesuai dengan program kita, dipastikan healthy, dan tentu saja juga chef lokal memperhatikan proses halal dalam pengelolaannya. Insya Allah halal. Nah, itu sahabat. Kemudian pertanyaan saya yang bikin cukup penasaran, kok bisa masak? Memang dulu sekolah formal masak atau otodidak? Kalau sekolah sempet sekolah itu kita ambil jurusannya tata boga. Sebenarnya nggak kepikiran juga untuk masuk tata boga, karena kalau background awal cita-cita sebenarnya pengennya jadi artis. Tapi kan nggak kesampaian. Tampang sudah mendukung. Jadi kebetulan waktu lulus SMP dari kampung, saya dari kampung, dari Lampung Tengah, coba untuk sekolah ke kota. Nah, tapi ternyata terbentur oleh biaya. Dari terbentur oleh biaya itu saya tidak masuk di SMA favorit waktu itu. Dulu ada SMA 9 di Bandar Lampung, itu terkenal dengan banyak kalangan artis lah ya. Karena saya tidak masuk dengan biayanya, jadi akhirnya saya dapat rekomendasi dari saudara untuk masuk di SMK 3 Bandar Lampung Teluk Betung. Nah, kalau asli dari mana? dari Lampung. Oh. Lahir Lampung saya. Di Serang sudah lama. Di Serang mulai masuk 2015. 2015. Wah, sudah lama. Jadi menceritakan tentang pendidikan, saya masuk di tata boga. Nah, sebenarnya antara minat dan tidak minat awalnya. Tapi proses ya, by proses semuanya, karena tujuan saya dari kampung ke kota ingin sekolah sambil kerja. Nah, penghasilan per hari Untuk kapan? Untuk saat ini? untuk saat ini. Justru kalau penghasilan untuk saat ini tuh per hari kita nggak bisa nentuin ya. Namanya kan rezeki itu datang dari Tuhan tuh kadang dadak-dadakan ya. Namanya usaha beda dengan yang namanya kita kerja. Kerja dan usaha itu beda sebenarnya. Rata-rata berapa per hari? Kalau per hari jangan disebutin ah. Luar biasa. Cuman beda emang untuk di Seti Kampus itu, karena kan kita kalangannya mahasiswa ya. Marketnya pun kita adalah mahasiswa, jadi harga menunya nggak terlalu tinggi. Harganya agak masih anak-anak kampus lah. Chef, Perlu coba. Bagaimana proses halal yang diperhatikan dalam pengelolaan Kalau produk untuk yang dibuat? proses halal, karena saya bukan ustadz sih sebenarnya Pak Iksan. Jadi Pak Iksan menyuruh saya untuk proses halal, ya saya bukan ustadz, tapi paham ya maksudnya sedikit tahu tentang apa yang saya kelola dengan syariat Islam, ya pasti memperhatikan kehalalannya.
Kalau untuk halal sendiri, produk-produk yang saya gunakan halal ya emang produk-produk yang dianjurkan lah untuk nggak kayak ibaratnya kita harus motong ayam itu dengan cara yang mukul dan yang lain itu saya nggak. Dan saya juga perhatiin di pasar atau di supplier itu dipastikan dia disembelih dengan syariat Islam. Oke, saya cuma pengen tahu aja karena proses sertifikasi halal ini kan sudah menjadi sebuah kewajiban yang kemudian diusung oleh atau menjadi program dari pemerintah. Saya cuma pengen tahu aja, Chef boleh jawab tahu dan tidak. Sudah tahu kalau tahun depan semua makanan yang diperjualbelikan harus bersertifikasi halal? Kalau tahu sih belum. Okay. Kalau untuk tahun 2024 ya. Nah kemudian pernah dapat sosialisasi tentang atau edukasi halal dari pemerintah? Belum. Yang ketiga, Chef. Siap. Apakah ada informasi bahwa produk-produk makanan wajib bersertifikat halal? Kalau informasi pasti. Karena itu udah lama sih sebenarnya ya. Kalau produk yang kita jual yang halal. Karena saya ingin memastikan apakah sosialisasi dan edukasi halal itu memang masif kepada sebuah pengelola produk olahan makanan dan minuman. Itu aja, Chef. Siap. Kita lanjut ke kenikmatan makanan ini. Kru, ada yang mau nyoba minumannya? Ayo, coba dulu. Jangan malu-malu. Coba. Ini yang healthy dan ini juga healthy. Ini itu bukan healthy sebenarnya, itu lebih ke kekinian ya. Karena kita kan ada produk dari Stick Kampus yang minumannya itu ada juga yang minuman kekinian. Kalau ini apa Pak tadi? Kalau itu terbuat dari pokcoy, sayuran sama nanas. Enak loh. Nah, yang Rasanya benar. gimana? Seger nggak? Enak. Seger, kelihatan banget ada sayurannya gitu. Cocok juga, sehat nih. Nikmat, serius nikmat. Halal pasti. Mantep bener. Seger. Ada yang mau nyoba? Nggak apa-apa, kalau nggak Ayo. bawa aja. Ini ada 3. Udah nyoba beli loh, awas. Tenang, nanti dibayar sama Pak Isa. Ini rasa apa ya? Taro. Oh. Enak, seger. Manisnya pas juga. Enak banget. Manisnya pas. Kayak saya nggak manisnya. Kamu mau pesan berapa? Habis nyoba langsung ke belakang, pesen dong. Oke. Sahabat Bantut Podcast, ini serius. Enak dan enak. Jadi nggak ada kata lain. Oke, Chef, kita lanjut lagi nih. Siap. Di program Halal Lifestyle nih. Kalau disebut apa, kafe atau rumah makan? Enaknya rumah makan aja kali ya. Rumah makan. Kalau kafe bukanya dari jam berapa? Kalau kita buka dari jam 10 udah buka. Jam 10. Untuk yang di kampus juga. Sama semua. Dari Stick Kampus jam 10, Socialite juga jam 10. Jam 10. Kalangan muda yang lebih banyak. Umum sih, lebih ke umum. Kalau untuk di Stick Kampus juga sama. Karena walaupun marketnya adalah anak kampus, tapi alhamdulillah sih dari umum juga banyak. Nah, biasanya ramainya di malam Hari-hari. minggu kayaknya. Kalau rame sih kita tetap Tiap namanya hari kuliner rame. tidak nentu ya. Karena kita juga lokasi yang terbentur dari jauh. Maksudnya walaupun kota tapi belum terbentuk kayaknya kota. Tapi serius loh, enak loh. Sebelum podcast saya juga lihat chef lokal nerima telepon terus karena banyak yang pesan Seafood brutal. Seafood brutal. Nah, selain seafood brutal ada produk jagoan lagi? Kalau yang kita unggulkan di Socialite itu ada seafood brutal, seruit Lampung sama mix gurita dan healthy food. Mix gurita. Nah. Mix gurita itu apa? Kita lebih ke
isi dari macam-macam seafood yang ada di sosial ya. Contohnya kayak kita lebih banyak di guritanya karena mix gurita. Cuman kita ada juga rajungannya dan kepiting, udang, sama cumi. Ini bahan-bahannya dari lokal atau dari luar daerah? Kita kebetulan kita kan punya supplier dari Anyer arah ke pelabuhan. Iya. Jadi Sumber kita ambil kekayaan laut. dari sana. Dari Banten juga. Kalau untuk yang kerangnya kita ngambil dari Banten ya, Banten lama. Di sana banyak ya. Ini apa namanya? Bahan-bahan seafood. Sebenarnya saya masih agak sedikit kesulitan untuk mencari seafood yang mungkin kualitasnya lebih murah ya, karena kita jualnya kan nggak terlalu mahal nih Pak Iksan. Kalau untuk ini aja porsi untuk 5 orang kita cuman jual 165.000. Oh, ini 165.000. Ya, 165.000 ini ada gurita, ada rajungan 2, Udah udang lengkap 3. ini. Ya. Ada sayurnya juga loh. Ya, kita Nih. ada jagung. Tuh. Coba deh diambil. Ada jagungnya. Ya. Saya bukan ahli makanan tapi ngeliat gini bener-bener ngiler emang. Mantep ini. Rajungannya ada, kerangnya kerang apa aja ada kerang Kita hijau, ada kerang hijau sama kerang darah. kerang hijau dan kerang darah. Mantap bener. Nah, ini tayang nanti di bulan puasa. Jadi ada disclaimer sedikit bahwa pengambilan tayangan ini sebelum bulan puasa ya. Jadi jangan ada tuduhan kru ini pada nggak puasa ntar. Nah, Chef, Siap. penggemar dari seafood brutal ini dari kalangan muda atau Lebih ke umur 23-an ya ke atas ya. Enggak cuman yang umur 40-an juga banyak sebenarnya. banyak kan? Lumayan sih kalau untuk kita cetuskan seafood brutal itu dari tahun 2000 pas masih zamannya baru-barunya Covid itu. Cuman kita masih lokasinya masih di Ciceri dulu. Pak Iksan tahu lah ya. Tahu. Yang di Kojin itu. Jadi kita masih punya emperan yang kecil cuman hanya 2,5 meter lah. Saya salah satu penggemar dari masakannya chef lokal. Jadi kalau nongkrong itu pasti di tempatnya chef lokal. Betul. Nikmat makanannya. Nah, chef sekali lagi nih, kita coba pada proses halal. Ketika chef sudah tahu tahun depan semua harus bersertifikat halal, dan kemudian sertifikat halal itu harus diurus oleh setiap pedagang yang mengelola makanan dan minuman. Apa yang akan dilakukan chef ke depan? Ya kalau misalkan kita emang diwajibkan untuk bersertifikat halal, ya mungkin kita akan pendaftaran ya. Mungkin kita akan mulai urus untuk itu karena kita tidak mau juga dicap tidak halal, ya kan? Karena mayoritas untuk di Banten sendiri kan emang umatnya Islam lah ya. Tahu Prosesnya. prosedur pengurusannya? Mungkin nanti melalui Pak Iksan kali ya. Artinya prosesnya juga masih Mungkin bisa dibantu oleh Pak Iksan nanti ya. Insya Allah. Nah kemudian masih pada persoalan halal. Apakah selama ini ada konsumen yang agak rewel bertanya ini halal nggak? Untuk mempertanyakan itu sih mungkin belum ada ya ke kita, karena kita emang yang kita jual ya produknya bisa dibilang mayoritas rata-rata udah pasti ini halal, karena kita nggak ada yang namanya kandungan minyak babi dan yang lain-lainnya itu kita nggak jual emang, ataupun minumannya juga kita tidak ada yang namanya beralkohol gitu. Jadi kalau untuk makanan sih untuk saat ini konsumen ya belum ada yang menanyakan ini halal atau tidak. Cuman emang waktu 2 tahun yang lalu saya cetuskan itu sebenarnya bukan gurita, bukan rajungan, tapi saya menggunakan kepiting. Karena saya berpikir kepiting ini masih tanda tanya ya, antara hidup di 2 alam atau
dia tidak bisa hidup tanpa air gitu. Makanya masih saya pertanyakan. Akhirnya karena alternatifnya lebih aman di gurita, di rajungan, makanya saya ambil rajungan untuk saat ini. Nah, ini lebih dari chef lokal. Sangat hati-hati untuk memperhatikan proses halal. Alhamdulillah. Artinya kalau makan atau jajan di tempatnya chef halal sudah pasti sehat, halal, dan toiban. Yang pasti ini kita ada deadline-nya caption ya, perut kenyang hati senang. Jadi harus dibaca juga nih, perut kenyang hati senang. Kalau nggak senang makannya tinggal ngomong dan kita ganti. Kalau nggak enak juga sama, kita bisa ganti. Serius, Chef? Serius. Kita pernah ganti. Ada kejadian gitu? 100% ada. Hanya kesalahan dari mungkin tim ya, kurang ya, salah satunya tim kurang kontrol antara nasi yang matang atau sedikit keras. Itu kita ganti viewer, semua kita ganti. Sekarang berapa tenaga kerja yang diserap? Untuk saat ini kita masih ada di City Campus ada 6 dan di Sosialet ada 6. Tapi kita punya admin 2. Untuk admin media sosialnya ya, kita ada admin. Wah, hebat ini chef kampus nih. Juga kita masih sama-sama belajar, Om. Menyerap tenaga kerja. Mudah-mudahan jadi reward ya. Nah, bulan puasa buka jam berapa? Kalau kita buka sih tetap kita buka di jam 2 ya. Karena jam 2 itu mungkin kita akan persiapan untuk bulan puasa, karena kita ada beberapa agenda juga. Bulan puasa itu kita siapkan pes untuk ngabuburit. Di 2 tempat itu kita ada ngabuburitnya. Mungkin nanti akan ada beberapa agenda juga, seperti mungkin talk show atau yang talk show. Ya. Atau, biasanya bahas apa? Bahasnya sih kita karena kita kolaborasi dengan teman-teman media juga. Gitu. Jadi mungkin ada salah satunya itu dan musik mungkin. Jadi sambil menunggu ngabuburit itu kita ada kegiatan. Iya. Dan insya Allah sih Pak Iksan mungkin mudah-mudahan nanti bisa bantu juga Pak Iksan. Di minggu kedua itu kita sudah ada berencana untuk kolaborasi dengan Dompet Duafa. Wah, keren. Jadi kalau tahun lalu kita bikin acara kegiatan sih sebenarnya, lebih kegiatan dapur chef lokal Pak Iksan. Jadi saya punya kegiatan itu berbagi rasa. Berbagi rasa temanya itu memberi makan kepada orang yang belum pernah makan enak. Ini saya harus tanya nih. Kru di Banten Podcast, seberapa sering Anda makan enak? Saya mau daftarin nih. Jadi kita insya Allah Pak Iksan di minggu kedua itu kita baru ada rencana, di minggu kedua itu kita akan masak 1 ekor kambing baru rencana. Itu untuk kita anak yatim dan musafir. Jadi kita berbuka bersama di pinggir jalan, tepatnya di depan Unbaja. Di gerbang Unbaja itu kita bikin acara berbagi rasa, berbuka bersama anak yatim dan musafir. Undangannya lewat WA atau? Kalau undangan apa nih? Undangan untuk acara itu? Untuk acara undangannya sih kita nggak menggunakan undangan, cuman kita woro-woro, dan karena kita berkolaborasi dengan Dompet Duafa mungkin bisa mendatangkan anak yatim gitu. Jadi kita sih target kita di angka 200 sampai 300 anak yatim. Ya mudah-mudahan bisa dibantu sama Pak Iksan, nanti bisa tambah 1 ekor sapi kita masakin langsung di tempat. Insyaallah. Amin. Nah, Chef, di akhir sesi bincang kita, chef lokal ini sudah membuka usaha pengolahan makanan dan minuman dari 2015. 2015 itu saya masih kerja Pak Iksan. Oke. Jadi saya 2015 itu karena saya hadir di Banten karena istri orang Banten ya, orang Serang. Jadi saya ketemu istri itu di Jakarta sebetulnya. Jadi sudah berapa lama? Sudah berapa tahun?
Apa tuh? Membuka Nah, kalau untuk membuka usaha di kulinernya sih kita baru di tahun 2019. 2019. Apakah sejak 2019 sampai sekarang ada pihak-pihak baik dari pemerintah atau lembaga tertentu yang mengundang sosialisasi atau mengedukasi halal atau menawarkan bantuan untuk sertifikasi halal? Belum ada. Ke saya pribadi belum, karena emang mungkin sebenarnya gini Pak Ihsan, saya punya 2 outlet itu semata-mata bukan punya saya pribadi, tapi melainkan kita berkolaborasi dan intinya kerjasama. Kalau di City Campus itu dengan yayasan, kalau yang sosialet itu kita perorangan. Untuk saat ini saya bergerak itu di bidang konsultan restoran dan kafe sebenarnya, gitu. Jadi yang mau usaha, punya dana, mau buka kuliner, boleh sharing dengan saya. Dicatat sahabat. Nah, Chef, terima kasih sudah hadir dan berbagi makanan yang enak dan lezat, minuman yang juga enak dan lezat, tentu juga menyehatkan. Sahabat, kita doakan Chef Lokal selalu mendapatkan keberkahan dan kesuksesan dalam usahanya. Sama-sama Pak. Di akhir sesi, Anda yang ingin memulai bisnis kuliner, tadi sudah disebutkan, silahkan kalau mau konsultasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Chef. Siap, sama-sama Pak Ihsan.